Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat membuat video membahas tentang kutipan dan sistem rujukan daftar pustaka. Sholawat serta salam tentunya juga tak lupa untuk kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk sehingga kita mampu terlepas dari zaman kebodohan. Nama saya Asrafil, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk. Di video ini saya membahas terlebih dahulu mengenai materi kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Sumber kutipan bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi, serta angket. Fungsi kutipan di antaranya sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelas suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Selain itu, penulisan kutipan juga berfungsi sebagai penunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Kutipan juga memiliki fungsi sebagai penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks, atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isu uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Jenis kutipan. Ada dua jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain sama persis dengan aslinya. Kemudian jenis kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahaman sendiri. Cara membuat kutipan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penulisan sebuah kutipan terdiri dari dua jenis, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Prinsip yang harus diperhatikan saat mengutip langsung adalah sebagai berikut. 1. Tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. 2. Harus menggunakan tanda sich jika ada kesalahan dalam teks asli. Ketiga, menggunakan 3 titik berspasi jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan. Cara membuat kutipan langsung yaitu ada dua, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Cara membuat kutipan langsung pendek yaitu membuat kutipan langsung pendek tidak lebih dari 4 baris. Diintegrasikan langsung dengan tulisan yang kita buat. Jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, 2 atau 1,5 spasi. Mengapit kutipan dengan tanda kutip, kemudian cantumkan sumber kutipan. Cara membuat kutipan langsung panjang yaitu kutipan dibuat 4 baris atau lebih, dipisahkan dari teks dengan spasi. Badan naskah biasanya 2 atau 1,5 spasi, dibuat dengan ukuran huruf yang lebih kecil. Kemudian kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip, boleh ada, boleh juga tidak. Kemudian cantumkan sumber kutipan. Cara membuat kutipan tidak langsung. Yang dikutip hanya ide pokoknya, bahasa kutipan dengan bahasa sendiri. Kutipan dibuat dengan tidak menggunakan tanda kutip. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks.
diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Berikut ini merupakan contoh membuat kutipan langsung pendek. Berikut ini merupakan contoh membuat kutipan langsung panjang. Berikut ini merupakan contoh membuat kutipan tidak langsung. Berikut ini contoh membuat kutipan. Jika ada yang salah, maka kita harus menulis sich. Di sini yang salah itu demikian juga dengan kata bahasa yang lain. Dalam karya tulis ini kami selalu berusaha mencari bentuk kata yang mengandung makan. Nah, ini sebenarnya bukan makan tetapi makna. Nah, di sini ada yang salah, maka kita menulis sich. Oke. Kemudian berikut ini contoh membuat kutipan jika kita menghilangkan bagian kutipan. Masuk dalam materi sistem rujukan. Rujukan adalah suatu yang digunakan untuk memberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, atau kredibilitas. Sumber rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Fungsi rujukan diantaranya memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang suatu hal. Fungsi rujukan selanjutnya, perbendaharaan kata yang dimiliki bertambah, dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau suatu tempat. Kemudian dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam kemampuan menggunakan bahan rujukan. Kemudian fungsi selanjutnya, rujukan dapat berfungsi untuk koleksi rujukan, dapat dipakai untuk menunjang penelitian. Lokasi daerah terpencil yang kurang terkenal dapat dengan mudah diketahui. Kemudian fungsi selanjutnya, bahan rujukan merupakan sarana penting dalam membantu pengguna dalam hal kebutuhan. Jenis-jenis rujukan, ada beberapa jenis rujukan, yaitu jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah, jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber kepustakaan atau literatur, jenis bahan rujukan lainnya. Jenis bahan rujukan lainnya ini termasuk dalam kelompok buku petunjuk atau pengarang, sumber biografi, dan lain-lain. Syarat membuat rujukan digunakan sebagai sumber referensi. Jika penulis memenuhi syarat dalam membuat rujukan di bawah ini. Yang pertama, menggunakan kutipan dengan berbagai cara, menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapat penulis atau sumber lain. Ketiga, meminjam tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber. Yang keempat, menyusun diagram berdasarkan data penulis atau sumber lain. Yang kelima, menyajikan suatu pembuktian khusus yang bukan suatu pengetahuan umum dan merujuk pada bagian lain pada teks. Sebenarnya, setiap bidang ilmu memiliki sistem rujukannya masing-masing. Sistem perujukan ilmu kedokteran berbeda dengan sistem perujukan ekonomi atau teknik. Akan tetapi, ada dua sistem perujukan sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Sistem catatan menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang atau langsung dalam daftar pustaka. Beberapa bidang ilmu sudah tidak lagi menggunakan sistem catatan, tetapi menggunakan sistem langsung. Sistem langsung
yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip, pada daftar kutip, atau pada daftar pustaka. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita kenal dengan sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam setiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul versi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem merujuk yang sering digunakan, yaitu catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Menurut S. Nasution dan M. Thomas, catatan kaki atau footnote ialah catatan pada kaki halaman. Kegunaannya untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang ditemukan dalam teks. Berikut ini merupakan contoh dari catatan kaki. Kemudian kita masuk daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan memiliki fungsi 1. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. 2. Memberikan penunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Ada beberapa unsur daftar pustaka. Yang pertama, menulis nama penulis, kemudian menulis tahun terbitan sumber yang bersangkutan, kemudian menulis judul sumber yang dipakai sebagai sumber referensi, dan menulis data publikasi. Data publikasi ini biasanya ada nama tempat terbit atau nama penerbit. Kemudian dalam menyusun daftar pustaka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Kemudian kedua, jarak antara baris 1 spasi. Ketiga, jarak antara sumber 1,5 atau 2 spasi. Dan yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkung bidang. Untuk nama penulis, penulisannya dalam daftar pustaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki nama penulis tidak dibalik, tetapi kalau daftar pustaka nama penulisnya dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama diri. Berikut ini contoh dari daftar pustaka. Apabila pengarang dalam sumber lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Apabila penulisannya 4 atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup tuliskan kata tuliskan kata DKK yang artinya dan kawan-kawan, yang dalam istilah Latin adalah et al. Berikut contoh dari menulis daftar pustaka. Ada contoh untuk yang 2 penulis, 3 penulis, 4 penulis.
Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.